Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Zahrawani Ahmad dari Prodi Informatika dengan NIM 230401010279 akan mempresentasikan tentang struktur data dan algoritma Q. Ya, di mana topik-topiknya itu apa itu Q dan pengoperasian Q dan implementasi Q menggunakan Python. Oke, yang pertama apa itu Q? Secara bahasa Q itu artinya antrian. Nah, jadi Q itu struktur data di mana si elemen-elemen datanya itu disusun dalam urutan linear atau barisan gitu. Dengan input outputnya itu menggunakan prinsip dasar first in first out atau ya data yang diinputkan pertama maka data tersebut yang akan diproses dan keluar pertama gitu. Nah, jadi di first in first out itu dalam indeksnya itu ada dua sisi nih. Jadi masing-masing sisi itu fungsinya akan tetap gitu, tidak akan fleksibel. Jadi misal dari satu sisi yang head dia akan jadi input, maka input terus gitu. Dan begitu juga pengeluarannya itu misal dari tail gitu, dari buntutnya, dari belakang gitu, gitu. Mungkin untuk real world example itu kayak antrian gitu. Misal antrian beli di restoran atau beli makan, di mana yang pertama kali antri yaitu misal pertama kali antri maka yang pertama kali juga dilayani dan pertama kali juga selesai seperti itu. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Eh, jadi si data yang masuk, misal ada satu blok array 5, misal 5 indeks. Si data queue yang masuk pertama kali akan disimpan di indeks 0. Nah, begitu juga data yang selanjutnya maka akan dimasukkan ke indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4 gitu. Nah, jadi yang masuk pertama kali akan ketimpa gitulah datanya sama data yang masuk selanjutnya gitu. Jadi misal data pertama angka 69, data kedua angka 70, data ketiga angka 71. Nah, seperti itu. Itu first in. Nah, untuk first out-nya seperti di gambar Pak yang kanan itu. Jadi yang paling bawah tadi udah di stack kan datanya udah numpuk. Nah, yang paling bawah indeks 0 akan diproses atau output keluarnya itu pertama kali gitu. Jadi angka 69 dari indeks 0 akan keluar. Kemudian yang indeks-indeks atasnya jadi ke indeks 0 lagi kayak tadi indeks 70 jadi indeks 0 dan keluar lagi dan yang paling atas ke bawah lagi seperti itu. Gambaran jelasnya seperti pada gambar tadi. Nah, untuk pengoperasian queue itu yang pertama ada initialize seperti kita ngeset data gitu berapa length datanya arraynya misal ada 5 indeks seperti itu. Kemudian ada enqueue di mana data dimasukkan ke dalam array tadi gitu, dalam queue tadi. Kemudian ada dequeue. Dequeue ini nge-remove data yang pertama kali tadi diinputkan seperti itu. Kemudian ada is empty dan is full, dia untuk ngecek apakah kosong atau full gitu dalam bentuk tipe data boolean true atau false. Nah, kemudian ada pick di mana fungsi pick ini untuk nampilin data untuk output data first data gitu, indeks pertama seperti itu. Mungkin untuk implementasi akan saya praktekkan menggunakan Python. Nah, seperti ini untuk codingannya. Di sini ada init, initialize, set data, ada pengecekan apakah kosong atau enggak, ada pengecekan apakah penuh atau enggak gitu. Kemudian ada enqueue, di sini input data, ada dequeue juga dan ada pick gitu. Dia ngecek indeks pertama dari queue gitu. Nah, untuk praktiknya seperti ini yang saya buat. Di sini nge-set, initialize, kemudian di sini ngecek apakah kosong atau enggak. Kemudian di sini memasukkan data. Di sini juga dicek juga gitu biar pasti. Di sini misal cek, masukin input juga. Kemudian di sini dicek juga gitu. Biar kelihatan ngaruh atau tidak gitu. Kemudian di sini lihat data pertama sebelum dihapus data pertamanya, terus di sini penghapusan data pertama, terus di sini melihat data pertama setelah penghapusan data pertama sebelumnya. Oke, saya jalankan.
Nah, di sini saya jelaskan yang pertama, misal di sini saya inputkan Q dengan size 5, indeksnya ada 5, berarti. Kemudian di sini saya print is empty, apakah kosong? Ya, kosong karena saya belum menginputkan data. Apakah full? False. Berarti di sini tidak penuh, tidak penuh tapi kosong gitu. Nah, di sini saya inputkan data 1, 2, 3, 4 dari 5 total size gitu. Nah, jadi data pertama saya isi 69, data kedua 1, data ketiga indeks, sorry, sorry. Indeks 0, 69, indeks ini indeks pertama, ini indeks kedua, ini indeks ketiga gitu. Nah, di sini ada outputnya juga, indeks itu adding data, berarti menambahkan data 69, 1, 209. Kemudian cek nih, apakah si datanya kosong? Di sini false. Ya, datanya tidak kosong, tapi ada 4 data tadi. Kemudian di sini cek juga apakah full, full juga karena belum memenuhi total dari 5 ini gitu. Baru 4. Nah, gitu. Kemudian saya tambah data lagi satu biar terlihat si datanya full atau tidak gitu. Saya tambah 700 gitu. Ada data 700. Nah, di sini apakah kosong? Jawabannya false. Nah, apakah full? Jawabannya true. Nah, berarti si data dari Q ini sudah penuh gitu indeksnya. Nah, kemudian peak nih kita lihat apakah kita lihat data dari indeks 0 tadi yaitu 69 value-nya di peak. Nah, di peak di sini first data before delete. Di sini ada 69 berarti sama seperti diinputkan di sini gitu. Kemudian dihapus data eh, pertamanya gitu menggunakan DQ first data 69 deleted. Ini sama. Kemudian cek lagi first data after delete. Maka value-nya beda gitu. Si indeks 0 tadi itu. Karena indeks sebelumnya yang 69 itu sudah dihapus, berarti indeks yang selanjutnya, yang ditambahkan selanjutnya setelah 69, yaitu satu di sini, akan menjadi indeks pertama gitu. Seperti itu. Di sini juga after delete satu. Nah, untuk implementasi Q kurang lebih seperti itu. Dan ya, eh, sekian presentasi dari saya. Kurang kurangnya mohon maafkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.